Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Rizbeh. Saya dari Unisdun Jepara. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas UAS saya, yaitu marketing strategi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Strategi Corporates. Artikel 1 menjelaskan tentang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. BRI atau Bank BRI adalah salah satu bank yang memiliki pemerintahan terbesar di Indonesia. Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Haru Kuesmahargyo, mengatakan bahwa di masa pandemi merupakan masa sulit untuk semua pelaku usaha. Bagi perbankan, khususnya BRI yang fokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mudah melewati masa pandemi tahun ini, dan mengoptimalisasi jaringan yang digunakan untuk menjaga kinerja. Menyebutkan perseroan meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan digital baik untuk produk maupun operasional. Dan di masa pandemi juga tepat untuk melakukan transformasi digital. Pasalnya banyak operasional yang harus tetap berjalan meski banyak tenaga kerja tidak dapat datang secara fisik ke kantor. Artikel yang kedua menjelaskan tentang pandemi COVID-19 membuat industri perbankan harus mengadaptasi dalam menjalankan bisnisnya agar tidak tetap bertahan. Hal ini pun yang dialami BRI dalam menghadapi ketidakpastian baik domestik maupun global. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, Sunarso, mengungkapkan pihaknya pun dihadapkan dua pilihan, mempertahankan diri atau selamat untuk mengejar target laba perusahaan. Dalam situasi ini ada dua pilihan, mengejar laba atau cari selamat dulu, kata Sunarso di Jakarta Rabu 11/11/2020. Sunarso mengatakan dalam kondisi saat ini perusahaan tetap akan mencetak untung namun nilainya akan tumbuh negatif. Sementara itu, jika perusahaan menyelamatkan diri terlebih dahulu akan ada beberapa komponen penyelamatan yang harus disiapkan. Dalam menghadapi ini, BRI mengambil kebijakan tetap mencatat laba positif dengan upaya memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Upaya restrukturisasi kredit ini juga dibarengi dengan pencadangan sehingga diperkirakan laba bersih tahunan tumbuh negatif. Meski begitu, langkah ini menyatakan membuat para investor percaya BRI bisa tetap bertahan di tengah terpaparnya pandemi. Sebab bank dengan mayoritas nasabah pelaku usaha UMKM BRI dinilai akan goyah lantaran para nasabahnya menjadi yang paling terdampak. Ini lebih dari cukup dan lebih memadai. Ini cara mengamankan perusahaan dan menimbulkan kepercayaan kepada investor, tutur Sunarso. Upaya menyelamatkan diri ini juga harus dibarengi dengan adaptasi dari sisi strategi bisnis. Sunarso menjelaskan perusahaan pun akhirnya membuat strategi bisnis mengikuti stimulus. Sebagai bank yang dipilih untuk menyalurkan stimulus ekonomi, pemerintah menugaskan ini dijadikan peluang oleh BRI. Para nasabah yang mendapatkan dana hibah dari program bantuan Presiden Produk dijadikan target debitur oleh BRI. Strategi bisnis. Strategi bisnis dari artikel 1 menjelaskan tentang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah melakukan strategi tepat dalam menyelamatkan UMKM selama pandemi COVID-19 yang terdampak pada kondisi bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Menyelamatkan UMKM sama saja dengan menyelamatkan BRI.
Menyelamatkan BRI sama dengan menyelamatkan sustainability dari perekonomian nasional, kata Direktur Utama BRI Sunarso. Dalam pernyataan di Jakarta Senin saat ini, perseorangan telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam rangka mendukung pemerintah melakukan percepatan dalam menyelamatkan ekonomi nasional, khususnya untuk menyelamatkan UMKM, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit UMKM terdapat pandemi yang hingga 11 Desember 2020 telah mencapai 209,4 triliun kepada lebih dari 2,9 juta pelaku usaha kecil menengah. Artikel yang kedua menjelaskan tentang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI berupaya mencetak laba positif hingga akhirnya tahun dengan mengandalkan marketing dan analisis mikrometrik, sehingga aplikasi Prispot di tengah tekanan akibat pandemi virus corona COVID-19. Perseroan akan mengupayakan langkah counter cyclical dengan terus menyalurkan kredit mikro lewat aplikasi digital Prispot. Seluruh aktivitas matrik BRI telah didukung dengan utilisasi aplikasi digital Prispot dan aplikasi pemasaran kredit mikro dengan dampak dilakukan sesuai dengan protokol bisnis yang tentunya disesuaikan dengan imbauan physical distancing dari pemerintah. Setelah itu, para matrik melayani cash pick up untuk setoran pinjam dan simpanan sehingga nasabah BRI tidak perlu keluar rumah atau tempat usahanya untuk melakukan transaksi penyetoran tunai. Jumlah transaksi cash pick up yang diproses melalui Prispot. Selanjutnya, strategi fungsional. Artikel 1 menjelaskan tentang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BRI masih optimis bisa menyalurkan seluruh kuota kredit usaha rakyat KUR dan telah diamankan pemerintah tahun ini kepada perseorangan sebesar 120,2 triliun meski menghadapi tekanan pandemi COVID-19. Sepanjang kuartal ini 2020, BRI telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar 37,4 triliun kepada 1,3 juta pelaku UMKM. Artinya perseorangan sudah merealisasikan 31,15% kuota tahunan ini. Sebanyak 33,8 triliun disalurkan BRI dalam bentuk KUR mikro, 3,5 triliun KUR kecil, dan 30 miliar KUR TKI. Lalu dari total KUR yang disalurkan tersebut sebanyak 58,68% dialihkan ke segmen produksi. Seperti diketahui, COVID-19 telah menekankan berbagai sektor bisnis tak terkecuali sektor UMKM. Selain melemahkan pemerintah kredit, kualitas kredit juga memburuk karena bisnis debitur melalui terganggu yang mendorong peningkatan restrukturisasi kredit. Sekretaris Perusahaan BRI Aman Sukriyanto mengatakan dalam menyalurkan KUR, strategi BRI dalamnya menyalurkan KUR di tengah pandemi ini adalah tumbuh selektif atau mengejar pertumbuhan di segmen yang dinilai tidak mendapatkan COVID-19. Untuk mencapai itu, BRI akan dilakukan clustering sektor ekonomi dalam wilayah terdampak COVID-19. Dengan begitu, BRI bisa meminimalisir resiko yang muncul, kata Aman pada kontak ID Co.id Selasa 22/4. Kontak kompetensi Bank BRI yang menunjukkan conventional value proposition
yaitu tentang kualitas dan kualitas delivery channel baik konvensional maupun elektronik untuk meningkatkan jangkauan layanan. Setelah itu panah menuju ke existing consumer basic, yaitu produk konsumen yang dikemas secara menarik dan sesuai kebutuhan nasabah seperti produk tabungan, giro, deposito, m-banking, BRI prioritas, KPR, KKB, kredit multiguna maupun kartu kredit. Setelah itu menuju ke new take of competition, yaitu Bank BRI saat ini dalam mendayagunakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan konsumen terkini. Menuju ke new consumer menuju ke new consumer basic S, yaitu penikmatan pembuatan produk yang dikemas secara menarik dan sesuai kebutuhan nasabah seperti produk tabungan, giro, deposito m-banking, BRI prioritas, KPR, KKB, kredit multiguna maupun kartu kredit. Selanjutnya new basis maintenance, yaitu dengan komitmen melayani nasabah hingga ke penjuru Nusantara. Kami tumbuh dinamis seiring dengan perkembangan pasar yang beragam, kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan dari waktu ke waktu. Dan menuju ke new consumer, lalu ke new consumer basic S. Diagram pemicu perubahan pasar. Dari diagram di samping menunjukkan bahwa disruptive innovation atau bisa disebut dengan inovasi yang mengganggu itu munculnya disruptive teknologi, termasuk perkembangan perusahaan-perusahaan finansial teknologi di Indonesia yang menyebabkan pergeseran tren di sektor perbankan. Selanjutnya yaitu conditioning trends, yaitu bisa disebut dengan ancaman komoditas, yaitu yang mengancam itu Bank BJB, Mutiara Bank, Bank Mandiri, BNI, BTN. Selanjutnya creating new marketing space, yaitu bisa disebut dengan menciptakan ruang pasar baru, yaitu menggunakan IT dan digital perseorangan, menyiapkan kehandalan sistem dan jaringan serta keamanan sehingga masyarakat mudah dan aman bertransaksi perbankan BRI. Selanjutnya fast changing marketing, atau bisa disebut dengan pasar yang berubah cepat, yaitu dengan adanya pandemi membuat konsumen lebih aware tentang kesehatan dan lebih memilih tetap di rumah. Untuk itu BRI menghadirkan pinjaman digital dan simpanan digital dengan tetap tubuh sehat melalui Celestine Global. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.